Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Hari ini kembali bumi Allah bergetar. Jutaan bibir umat Islam basah dengan lantunan suara takbir, tahmid dan tahlil. Takbir kita membesarkan Allah, tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahmid senantiasa kita memuji Allah, tidak mungkin Allah punya sifat cela, cacat dan kekurangan. Tahlil kita mendeklarasikan bahwa tidak ada yang bisa mengatur diri kita. Berikan otoritas penuh kepada Allah untuk mengatur langit bumi termasuk di dalam diri kita. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Hari ini kita sedang merayakan deklarasi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah jatuh cinta kepada seorang hambanya, yang Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 125, wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai sang kekasihnya. Hari ini kita merayakan seorang hamba yang cintanya sedang berada di puncak-puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di antara keteladanan Nabiullah Ibrahim yang tidak ada tandingannya adalah soal cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang merayakan tentang kesatuan umat manusia sedunia, persaudaraan umat manusia sedunia, terutama agama-agama samawi, agama Yahudi, agama Nasrani. Harusnya kita bersaudara. Kenapa? Karena ternyata Nabiullah Ibrahim juga diakui oleh agama Yahudi. Nabiullah Ibrahim juga diakui oleh agama Nasrani. Yang membedakan adalah mereka tidak mau ikut seluruhnya kepada ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang disebutkan oleh Rasulullah, ajaran Nabi Ibrahim adalah Al-Hanifiyah As-Samhah, agama yang lurus dan lapang dada. Ternyata ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau lapang dada. Mereka tidak mau mengikuti apa yang harusnya menjadi
kebiasaan Nabiullah Ibrahim al-Hanifiyah as-Samhah, lapang dada, muncullah sifat hasad di dalam hatinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia yang seharusnya menjadi simbol pemersatu seluruh agama-agama di muka bumi ini. Gagallah ummatan wahidan apabila mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita juga sedang merayakan hari deklarasi hak asasi manusia. Jauh sebelum ada piagam Magna Carta, Allah sudah lebih dahulu menunjukkan bahwa pada akhirnya bukan manusia yang disembelih, diganti oleh seekor kibas. Jadi tidak perlu Allah diajarkan hak asasi manusia, tidak perlu membentur-benturkan syariat Islam dengan hak asasi manusia. Jauh juga sebelum piagam Magna Carta, Rasulullah juga sudah mendeklarasikan dengan piagam Madinah. Itu artinya Islam sangat sesuai, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sedemikian dahsyatnya keteladanan Nabiullah Ibrahim pada kita sehingga Allah mewajibkan pada kita agar kita jadikan Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya sebagai suri tauladan yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surat Mumtahanah ayat keempat. Sungguh ada pada pribadi Nabiullah Ibrahim suri tauladan yang baik juga bersama keluarganya. Nabiullah Ibrahim dideklarasikan oleh Allah bersama keluarganya sebagai suri tauladan yang baik. Dan ternyata Allah menjadikan Nabi Ibrahim suri tauladan disertai dengan pengabadian dalam minimal 3 buah prosesi ritual. Sedemikian dahsyatnya peristiwa yang sangat monumental. Yang pertama adalah hari raya Idul Adha. Yang kedua nanti ada udhiyah, ada prosesi penyembelihan, dan yang ketiga juga ada prosesi ritual ibadah haji. Bahkan ibadah haji ini dijadikan rukun Islam yang kelima. Seluruh prosesi ibadah haji dari A sampai Z, semua syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dalam rangka menapak tilas sepak terjang jejak langkah peninggalan situs-situs Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail. Ada telapak kaki Nabi Ibrahim juga sebagai alat pijaknya. Ada Sofa Marwa peninggalan Ibunda Hajar. Ada air Zam-Zam peninggalan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi prosesi ibadah haji dalam rangka sekali lagi menapak tilas jejak langkah sepak terjang perjuangan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Untuk itu marilah sama-sama khotib mengajak diri khotib semua dan kita yang hadir di sini, kita lihat bagaimana episode demi episode dilalui sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Allah yang sedemikian dahsyat dan tingginya. Sedemikian dahsyat tingginya kita lihat betapa Nabiullah Ibrahim punya prasangka baik yang luar biasa, berpikir positif, sampai-sampai usianya sudah tua, belum punya anak, masih saja berdoa kepada Allah minta anak. Para sejarawan mengatakan lebih dari 80 tahun belum punya anak, masih terus berdoa, Rabbi habli minas solihin. Itu ada dalam surat As-Saffat ayat 100 dan 101. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah kapok, minta terus kepada Allah, berdoa, tandanya berbaik sangka, tidak putus asa. Sama dengan keluarga Ali Imran, sama dengan keluarga Nabi Zakaria, usia sudah tua belum punya anak. Kita lihat doa Nabi Zakaria, bukti berbaik sangka kepada Allah, minta anak karena usianya sudah tua. Diabadikan oleh Allah doa yang sangat indah di dalam surat Maryam ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, saya takut
Usia saya sudah tua ya Allah. Istri saya sudah tua. Saya belum punya anak ya Allah. Saya takut kalau nanti saya meninggal dunia, tidak ada lagi generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan saya dan yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Yakub. Dan ya Allah, jadikanlah anak saya generasi yang Kau ridhoi. Jadi berdoa kepada Allah, minta anak bukan takut kesepian, bukan kepingin punya momongan, tetapi kepingin ada yang melanjutkan perjuangannya, sehingga ketiga-tiganya dikabulkan oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kedatangan seorang putra, Ismail alaihissalam. Keluarga Ali Imran ada Maryam, keluarga Nabi Zakaria ada Yahya. Ketiga-tiganya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesiapan pelanjut generasi masa depan untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Kita ambil contoh yang kedua, bukti cinta Nabiullah Ibrahim adalah sebuah ketaatan yang spontanitas, ketaatan yang tidak ada lagi ruang berpikir, tidak ada lagi ruang untuk olah rasa. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, tunduklah kamu, maka Ibrahim langsung menjawab, kami siap tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka disertai ketundukan juga diperlihatkan oleh istrinya Ibunda Hajar. Ketika Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah meninggalkan anaknya di padang pasir yang tandus, sang istri bertanya-tanya kenapa. Sang suami nggak bisa menjawab. Kemudian sang istri merubah pertanyaan, wahai suamiku sayang, apakah engkau tinggalkan kami berdua di padang pasir yang tandus? Ini karena perintah Allah. Tidak ada tetangga, tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air sebagai sumber kehidupan. Disitulah Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya untuk siap berdakwah, mencari hamba-hamba Allah. Akhirnya dirubah pertanyaannya, wahai suamiku, apakah engkau tinggalkan kami berdua, ini perintah Allah? Baru Ibrahim bisa menjawab, betul wahai istriku, saya tinggalkan kau berdua karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh istrinya, oh kalau demikian tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami berdua. Artinya seorang istri berbaik sangka kepada Allah, seorang istri juga tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika masyarakat Madinah disuruh memakai hijab. Di dalam surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 59, wanita-wanita pada saat itu tidak punya hijab, tidak punya jilbab. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin zalika adna ayyurafna fala yudzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena jilbab tidak ada, maka apa saja disambar, hordeng disambar, taplak meja disambar, sarung bantal disambar, spray disambar. Kenapa? Perintahnya sudah turun, barangnya belum ada, maka spontanitas. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan yang paling pantas bagi orang yang beriman adalah tunduk patuh ketika Allah memerintahkan, sami'na wa ata'na, kami dengari Allah, kami taat. Dan akhirnya yang terakhir, kita juga merayakan puncak-puncak cintanya Nabiullah Ibrahim, di mana puncak cinta seseorang adalah puncak pengorbanannya. Ketika cinta sudah berada di puncak-puncaknya, maka pengorbanan yang tertinggi adalah sebagai puncak kebahagiaannya. Khotib ulang, ketika cinta sudah berada di puncaknya, maka pengorbanan tertinggi adalah segala puncak-puncaknya. Segala bentuk kebahagiaannya, tidak ada lagi ruang untuk berpikir, tidak ada ruang untuk berolah rasa. Seorang ayah harus siap menyembelih anak kandungnya. Pikiran mana yang bisa mengolah kejadian seperti ini? Perasaan yang mana yang bisa mengolah kejadian seperti ini? Semua dibungkam. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atsbahuka fanzur maza tara. Ketika Ismail usianya sudah mulai menjelang dewasa, Ibrahim berkata pada anaknya, wahai anandaku sayang, tadi malam ayah bermimpi nak, ayah disuruh menyembelihmu wahai anakku. Fanzur maza taro, bagaimana nak pendapatmu? Seorang ayah yang bijaksana, tidak memaksa karena andragogik. Pendidikan orang dewasa harus dialog.
Tapi luar biasa jawaban sang anak. Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau akan menyaksikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dari contoh 3 buah episode ini saja, kita marilah sama-sama siap menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, sehingga setiap kejadian, setiap monumental apapun, bahkan sampai ritual haji pun, kita siap untuk melaksanakannya ketika Allah sudah memberikan keluangan rezeki kita, untuk melihat langsung seperti apa peninggalan-peninggalan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.